Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu lagi ya teman-teman semuanya. Dan pada kesempatan ini saya akan menceritakan tentang masalah kehidupan ya. Ini merupakan inspirasi buat kita semuanya tentang kehidupan. Ini ada suatu cerita, ada seseorang dalam suatu keluarga namanya yaitu katakanlah Pak Sugeng lah ya. Pak Sugeng ini punya 3 orang anak. Anak pertamanya itu bernama Anis. Dan anak yang kedua bernama Harben. Dan anak yang ketiga ini punya nama yaitu Amsol. Ya, ini. Ketiga anak ini adalah anak daripada Pak Sugeng itu tadi. Ya. Pak Sugeng dalam setiap kehidupannya, dia selalu memberikan kasih sayang yang baik kepada anak-anaknya. Nah, terutama Pak Sugeng itu memberi kasih sayang yang utama kepada anak yang pertama dan kedua. Sedangkan yang ketiga ini yang namanya Amsol ini anaknya beda dengan yang lain. Dia tiap hari senangnya ngaji, kemudian senangnya di pondok pesantren. Jadi berbeda dengan anak yang pertama dan yang kedua, si Anis dan juga sama si Harben ini ya. Yang punya nama Anis jangan tersinggung ya. Nanti ada orang ngomong, wah itu kan mantan gubernur DKI. Ini kebetulan saja ya. Pak Sugeng ini sangat memberikan kasih sayang yang berlebihan. Bahkan kehidupannya itu selalu diutamakan untuk memperhatikan kedua anaknya yang utama ini, yaitu si Anis dan sama si Harben ini. Ya. Hampir materinya diberikan untuk dia, kasih sayang diutamakan untuk si dia. Sampai-sampai karena si anak nomor 3 ini yang namanya tadi Amsol itu tidak diberi kasih sayang karena dia berbeda sendiri dengan kakaknya tadi. Ya, kalau si Anis itu pinter membuat bahagia istrinya, bahkan setiap hari cuma digunakan untuk bekerja terus untuk mencari duit, untuk mengumpulkan harta bendanya, untuk kasih sayang anak dan istrinya ini. Dan yang kedua ini yang namanya Harben, ini juga sama. Dia selalu mengumpulkan harta bendanya untuk mencukupi kebutuhan duniawinya. Makanya Pak Sugeng ini sangat mencintai dan menyayangi si anak pertama dan keduanya ini. Ya, sampai-sampai di ujung waktunya lah ini Pak Sugeng itu merasa sudah tua dan sudah lelah dan merasa sudah tidak punya kemampuan lagi dan merasa seolah-olah nyawanya itu sudah dekat, ajalnya sudah dekat. Suatu saat Pak Sugeng itu memanggil ketiga anaknya. Anak yang pertama yang bernama Anis tadi dipanggil, Anis, ya Pak, gini loh, Bapak pingin ngomong sama kamu. Kalau kamu mau masuk sini sebentar, Bapak mau cerita dan ngomong sama kamu, mau nitip pesan sama kamu. Iya Pak. Anis menjawab seperti itu. Ada apa Pak? Gini ya Anis ya, ini Bapak merasa sudah tua dan mungkin sebentar lagi Bapak mungkin akan meninggal dunia. Oleh karena itu ya Anis, saya mohon sama kamu tuh nanti di saat Bapak meninggal dunia, kamu itu mengantar pemakaman Bapak ya Nisa. Saya cuma itu pengen Bapak sama kamu Nis. Aduh Pak, saya itu sibuk sekali Pak ngurusi anak dan istri saya Pak. Dan nanti kalau saya ikut Bapak ke kuburan, gimana Pak nanti anak istri saya? Gak ada yang ngopeni Pak. Oh gitu ya Nis. Jadi begitu ya kamu sama Bapak. Padahal semua kasih sayang Bapak tak berikan kepada kamu. Ya maaf Pak, kalau untuk seperti itu, untuk ngantar ke kuburan, apalagi saya ikut dikubur sama Bapak, ya sorry aja Pak. Ya, lah itu. Akhirnya Pak Sugeng itu juga kecewa dengan sikap si Anis yang mengatakan demikian. Lalu Pak Sugeng ini memanggil anak yang kedua, si Harben. Ya. Harben. Ya Pak. Jawab si Anis, jawab si Harben pada bapaknya. Ada apa Pak? Ini Harben, Bapak mau ngomong sama kamu. Ya, Bapak sudah merasa tua dan Bapak sudah merasa umur Bapak tidak panjang lagi.
kemungkinan Bapak sebentar lagi mau mati, Harben. Oleh karena itu, Bapak hanya punya satu permintaan kepada kamu. Kamu sudah Bapak kuliahkan, kamu sudah jadi orang hebat, punya perusahaan di mana-mana, dan kamu sudah termasuk orang terkaya di Indonesia. Oleh karena itu ya Ben ya, Bapak minta tolong sama kamu, nanti kalau Bapak sudah meninggal dunia, tolong Bapak antarkan dikubur, kamu yang nguburkan, ya ikut di kuburan Bapak, kalau perlu kamu ikut dikubur. Aduh, kok begitu sih Pak? Ya mana mungkin Pak, saya ngurus penguburan Bapak, nanti gampang Pak, saya tak bayar orang, saya uangnya kan banyak, saya kaya Pak. Masa saya ngurusin Bapak untuk pemakaman? Bapak udah tua tinggal mati-mati saja kok. Aduh, kok kamu ngomong seperti itu ya? Kurang apa Bapak sama kamu? Kok sampai seperti itu kamu ya? Aduh Pak, nanti harta benda saya bagaimana Pak? Perusahaan saya bagaimana Pak? Dengan penuh rasa kecewa ya, sahabatku semuanya. Si Bapak Sugeng itu tadi merasa kecewa karena merasa selama di dunia, selama hidupnya itu selalu memberikan kasih sayang untuk si Harben ini. Sampai waktunya dihabiskan untuk memberikan kasih sayang. Kemudian si Pak Sugeng ini ingat lagi pada anak yang ketiga, ya, yang bernama Amsol. Tapi Pak Sugeng ini agak berpikir karena selama hidup Pak Sugeng nggak pernah memperhatikan Amsol. Karena Amsol ini berbeda dengan kedua kakaknya. Si Anis sama si Harben ini tadi. Amsol itu senangannya ngaji. Ya dikuliahkan nggak mau. Dia malah milih di pondok pesantren. Hidupnya juga pas-pasan biasa. Dia kerjanya serabutan, nggak jelas. Jadi dianggap ya anak yang paling tidak sukses lah. Makanya beliau tuh tidak sayang banget sama si Amsol ini. Nah, sampai kepikiran situ, Pak Sugeng kemudian memanggil anaknya si Amsol. Amsol. Iya Pak. Bapak mau ngomong sama kamu. Kamu mau nggak? Bapak mau ngasih amanat sama kamu, mau berpesan sama kamu. Pesan apa sih Pak? Ya begini ya, Bapak sudah merasa tua, sudah merasa umur Bapak sudah dekat. Ya, mendekati ajal. Mungkin tak lama lagi Bapak akan meninggal dunia. Oleh karena itu ya, apa kamu mau memenuhi permintaan Bapak? Permintaan Bapak apa Pak? Gini soal, sebentar lagi Bapak mati, meninggal dunia. Bapak pingin banget ya. Kamu tuh ngikutin Bapak, nganter Bapak ke pemakaman. Kalau perlu kamu ikut dikubur gitu loh. Ya. Ini pesan Bapak, tolong. Ya soal ya. Iya ya Bapak. Apapun yang menjadi permintaan Bapak, suruh ngikut Bapak ke liang kubur. Bahkan Pak, nyawa saya Pak. Andai kata Bapak menginginkan, ikut dikubur bersama Bapak, meninggal bersama Bapak, ikut kemanapun Bapak, saya siap Pak. Bagi saya, tiada pengabdian yang lebih baik daripada saya mengabdi pada Bapak. Tiada sesuatu yang lebih indah kecuali saya selalu bersama Bapak dan menurut dengan Bapak kemanapun Bapak pergi, kemanapun Bapak akan singgah, saya akan mengikuti Pak. Demi Allah, demi Rasulullah Pak. Karena saya ingin dianggap sebagai anak yang berbakti kepada orang. Aduh, Sol, kamu kok begitunya ya Sol ya? Padahal Bapak nggak pernah memberikan kasih sayang sama kamu. Bapak selalu membedakan kasih sayang Bapak hanya sama kakakmu keduanya, yaitu kakakmu yang bernama Adis dan kakakmu yang Harben. Sol, ada, Sol. Ya, itulah tadi ya ceritanya ya teman-teman semuanya. Itu cerita tentang kehidupan. Ya, mana paham nggak sampean semuanya? Kalau nggak paham tuh yo nggak mikir sampean tuh ya. Anis itu tadi mau apa namanya? Anis itu anak istri, paham nggak? Jadi orang yang selama hidup cuma memikirkan anak dan istrinya. Sampai orang tuanya meninggal, dia tidak peduli. Orang tuanya sakit, nggak peduli. Yang dipikirkan anak istrinya. Ya itulah. Dia hidup cuma sia-sia saja, percuma. Kemudian Harben itu apa? Harben itu harta benda. Tahu nggak? Jadi ketiga nama ini adalah saloko. Nah, istilah loh. Harben itu harta benda. Orang yang selama hidupnya hanya memikirkan harta benda.
ya. Jadi tidak memikirkan orang tuanya, apalagi orang lain. Apalagi mementingkan masalah ibadah. Dia nggak urusan, pokoknya tiap hari bekerja dan bekerja mencari duit, ya, mengumpulkan duit, mengumpulkan kekayaan, tanpa memikirkan pentingnya seorang anak kepada orang tuanya, pentingnya pengabdian seorang anak kepada orang tuanya. Nah, yang tiga ini yang namanya amsol. Amsol tahu nggak Anda? Amsol itu amal soleh, ansol anak soleh. Jadi ya, di dalam dunia ini sebenarnya teman-teman, itu nggak ada yang lebih bermanfaat kecuali kita kalau meninggal itu cuma meninggalkan 3 perkara itu loh. Amal jariah, ya, amal jariah, kemudian ilmu bermanfaat, yang ketiga anak soleh, ya. Jadi selama hidup Anda tidak pernah beramal, itu percuma hidup Anda. Yang kedua, itu ilmu bermanfaat. Abai kata kita selama di dunia tidak mencari ilmu, tidak mencari pengetahuan untuk bekal di akhirat nanti, percuma sahabatku semuanya. Ya. Nah yang ketiga ini yang paling penting, anak soleh. Contoh Pak Sugeng tadi, begitu mau meninggal dunia aja anaknya pada nggak peduli, coba. Seperti apa coba rasakan? Ya ini sangat sedihnya manusia, sangat sedihnya orang di saat terakhirnya, ajal menjemputnya, anaknya tidak peduli. Apalagi mau mendoakan, ya toh. Jadi pentingnya dalam hidup ini ya teman-teman semuanya, ini adalah inspirasi buat kita bahwa orang selama hidup di dunia itu memberikan pendidikan yang terbaik pada anaknya, terutama pendidikan akhlakul karimah. Ya, jadi mendidik anak supaya anak itu nanti bisa berbakti pada orang tua, selama orang tua meninggal bisa mendoakan kedua orang tuanya. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai inspirasi kita dalam kehidupan ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dari saya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ini adalah sebuah kisah cerita yang bisa menambahkan inspirasi buat Anda semuanya untuk berpikir positif tentang perihal kehidupan. Ya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.